Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Hello my student, Mister hari ini akan membahas pelajaran Islamik bab 7 tentang bersyukur. Kita sebagai manusia harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah terlalu banyak memberikan nikmat kepada kita. Allah itu sayang kepada kita sehingga kita diberikan hidup, bisa bebas berjalan ke sana ke sini, menghirup udara, tangan digerakkan, mata diperlihatkan. Itu semuanya rezeki atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, silakan kalian buka halaman 61. Nikmat Allah Subhanahu wa taala dan cara mensyukurinya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yang namanya sumber daya alam yang ada merupakan rezeki dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu, Mister? Sumber daya alam itu adalah alam yang membentang dari barat sampai timur, utara ke selatan. Itulah alam semesta. Sumber daya alamnya apa? Lautnya ada, ikan-ikannya ada, pohon-pohonannya, hutannya, semua jenis hewan. Itu adalah sumber daya alam yang merupakan pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu menjaganya. Jangan sampai alam sekitar kita rusak, karena nanti kalau alam sekitar rusak maka alam akan marah kepada kita. Oleh sebab itu kita harus pandai-pandai banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita kufur. Kita diberikan hutan, tebang aja semua pohonnya, ditebang, akhirnya longsor, datang hujan, akhirnya tidak ada lagi penyangga air sehingga mengakibatkan hujan deras, longsor, dan akhirnya mengakibatkan banjir ke rumah-rumah warga. Makanya oleh sebab itu kita jangan kufur, jangan terlalu berlebihan. Pokoknya kita harus jaga itu alam semesta. Lanjut ya, masih di halaman 61. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi. Jadi bumi yang kita tempati ini adalah ciptaan Allah yang didesain, yang diatur sebegitu rupa oleh Allah dari mulai terbit matahari sampai terbenam matahari, sampai datangnya bulan di waktu malam. Itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur dengan adanya matahari terbit, sunrise ya, di mana para nelayan, para petani akan bekerja di ladangnya, akan bekerja di laut sebagai nelayan karena melihat suasana alam yang begitu cerah diakibatkan oleh sinar matahari. Allah juga dengan matahari itu yang diciptakan oleh Allah, di pagi hari pohon-pohonan akan disinari oleh matahari sehingga mereka bisa bernapas dengan enak, menghasilkan oksigen dengan baik. Itulah manfaat sinar matahari yang diberikan kepada kita, yang menyinari bumi kita sehingga kita diberikan suatu nikmat yang tidak bisa kita akan balas kepada Allah. Jadi bagaimana harus kita membalas ya, Mister? Kita harus balas kepada Allah dengan cara banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak ngaji. Insya Allah Allah akan menerima syukur kita dan kita akan diberikan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang selanjutnya masih di halaman 61, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat, ya, nikmat mata, nikmat tangan, nikmat hidung, nikmat mulut, nikmat akal pikiran. Sehingga dengan akal pikiran manusia bisa membuat jalan-jalan ke sana ke sini. Allah memberikan akal kepada manusia untuk bisa membuat jalan sehingga kita bisa berjalan melalui jalan-jalan yang dibikin oleh manusia, sehingga dari rumah sampai sekolah kita bisa melewatinya. Itulah Allah maha tahu dengan segala kekuatan yang merupakan kekuatan yang tidak bisa menandingi, dan Allah itu maha besar, tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Nah, Allah juga sangat sayang kepada kita. Kita diberikan musim ada dua. Ya, di Indonesia ini ada dua musim,
yang kerap selalu terjadi, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Kalau sekarang nih bulan-bulan 10, 11, 12 atau sampai bulan 1 itu sudah musim hujan, di mana bumi akan diguyur dengan hujan. Nah, nanti pada setelah musim ini akan berganti musim lagi, yaitu musim kemarau. Nah, di musim hujan para petani akan mengairi sawahnya, akan bercocok tanam. Nah, nanti pada mau masuk musim kemarau mereka akan panen. Allah Maha Adil. Kita bersyukur kepada Allah kita hidup di Indonesia. Lanjut. Halaman 62. Halaman 62 itu ada di bawahnya pepohonan dapat dimanfaatkan hasilnya untuk keperluan hidup kita. Jadi pohon-pohon yang ada di hutan itu sangat bermanfaat. Di samping juga untuk membuat kertas nih itu dari pohon, ada juga dibuat untuk peralatan rumah ataupun furniture ya. Ada tempat duduk, ada sofa-sofa yang terbuat dari kayu, itu merupakan hasil sumber daya alam yang ada di hutan berupa pepohonan. Ada juga untuk alat konstruksi rumah dan lain sebagainya. Oleh sebab itu jaga alam kita, jangan sampai kita merusak alam semesta dengan cara mengambil seadanya dan jangan menghabiskan semua isi alam semesta, karena itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di halaman 63 sikap mensyukurinya, yaitu kita harus pandai-pandai bersyukur, selalu mengingat Allah. Apa aja yang diberikan oleh Allah kita harus ingat. Rajin-rajinlah beribadah kepada Allah. Dengan rajin beribadah kita akan banyak mengingat Allah. Dikala kita minum, ingat Allah. Dikala kita makan, ingat Allah. Memohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni dan rezeki kita dialirkan oleh Allah melalui orang tua, ayah, ibu, dan teman-teman dan sebagainya. Insya Allah kita diberikan rezeki yang halal, yang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di pelajaran ini, di bab 7 ini, kita dianjurkan untuk tidak berlebih-lebihan. Jadi kita kalau makan jangan berlebih-lebihan, minum juga jangan berlebih-lebihan, yang sedang-sedang saja. Kalau banyak makan juga rasanya mau muntah juga ya. Jadi kalau di rumah dimanapun berada jangan terlalu berlebihan, karena akan mengganggu kesehatan kita. Nah, karena kita tidak bersyukur tuh, kalau orang berlebih-lebihan itu tidak bersyukur. Dikasih 1 minta lagi, dikasih 2 minta lagi. Kalau bisa dikasih 1 disyukurin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wasyukurillah. Syukur kepada Allah. Oke. Lanjut ke halaman 65 ya. Halaman 65 itu ada intisari. Kita harus mensyukuri apa yang telah diberikan Allah. Ya, kita harus bersyukur kepada Allah atas semua pemberian yang diberikan kepada kita oleh Allah. Terus yang kedua, lihatlah orang yang lebih rendah di antara kita. Jadi lebih rendah daripada kita nih, siapa yang rendah? Maksudnya rendah itu siapa yang kurang dari kita, yang miskin dari kita, kita bantu, kita doakan, mudah-mudahan rezekinya lancar juga. Terus yang ketiga, sesungguhnya kenikmatan dunia seperti kedudukan, pangkat, dan harta itu adalah semua titipan Allah, ujian dari Allah. Jadi yang punya mobil, punya rumah mewah, rumah tingkat, bapaknya banyak uang, ibunya menghasilkan uang banyak, ataupun banyak hartanya, siapapun ya yang merasa itu adalah titipan Allah, semua akan kembali kepada Allah. Jadi kita sebagai manusia harus menjaganya, bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bersyukur ya, jangan berlebihan. Nomor 5, Allah Subhanahu wa taala menurunkan air hujan secara berangsur-angsur, sedikit demi sedikit untuk keperluan makhluk hidup, yaitu untuk minum dan untuk pengairan tumbuh-tumbuhan. Nah, tadi Mister jelaskan kalau musim hujan Allah itu memberikan rezeki yang sangat banyak, rezeki yang sangat bagus, yaitu air hujan. Hujan turun dari langit, turun ke bumi, sehingga tanaman, ladang yang punya sawah dan lain sebagainya. Nah, dengan hujan turun, semua para petani bergembira, ladang-ladang mereka diairi dengan air sehingga mereka bisa panen insya Allah dengan sukses. Terus yang keenam, tanah dan tandus yang kering dan tidak ditumbuhi pepohonan akan subur ketika turun hujan. Jadi dulunya di musim kemarau yang mana tanah itu kering, dengan datangnya musim hujan akan dibasahi
dan akan menghasilkan, akan menumbuhkan pepohonan yang ada di tanah. Itu wajib kita syukuri. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia yang ada di dunia harus benar-benar wajib mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja dari Mister. Mudah-mudahan Mister kalian di rumah menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah, karena siapa yang pandai bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambahkan rezekinya. Kalau dia kufur, kalau dia tidak merasa nikmat itu dari Allah, maka azab akan pedih nanti akan pedih di neraka. Jadi oleh sebab itu jangan sampai kita tidak bersyukur, bahaya, neraka tempatnya. Oleh sebab itu kita banyak-banyak bersyukur, mudah-mudahan rezeki ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu aja dari Mister. Silakan nanti halaman 66 sama 67 dikerjakan ya. Itu saja dari Mister. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.